Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumit tala amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata yang menguasai alam semesta. Kita sebagai hambanya seyogyanya selalu memujinya dalam setiap keadaan, setiap waktu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengajarkan kepada kita untuk selalu memuji Allah Subhanahu Wa Taala kapanpun dan dimanapun, kecuali di tempat-tempat yang dilarang. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul akhir zaman, yang kita berusaha mengikuti segala apa yang beliau contohkan. Kita berusaha untuk mengikuti apa yang telah beliau jalankan, di mana beliau diutus kepada manusia sebagai contoh, sebagai role model yang tentunya harus diikuti oleh pengikutnya. Dan tentu kita sebagai umatnya yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seyogyanya mengikuti apa yang telah beliau ajarkan. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada Nabi kita, kepada keluarga beliau, ahlul bait beliau, para sahabat beliau, serta para pengikut beliau yang datang setelahnya, dari para tabi'in, dari para tabi'ut tabi'in, dan juga para pengikut beliau yang setia, yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu setiap hari terus berjalan. Bagaimana kita mengisi waktu tersebut dengan kemanfaatan, itu yang paling kita utamakan. Di antara bentuk memanfaatkan waktu adalah bagaimana kita mengisi waktu kita dengan belajar, mempelajari salah satu apa yang memang bermanfaat bagi kita, mempelajari salah satu bahasa yang bermanfaat bagi kita. Bagaimana ketika kita menguasai bahasa tersebut, yang mana bahasa ini adalah bahasa Arab yang ditunjuk dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan bahasa agama Islam ini. Tentu dengan kita menguasainya, dengan kita memahaminya, kita bisa mengetahui makna-makna setiap doa yang kita panjatkan, mengetahui makna apa yang Rasul sampaikan, mengetahui makna apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan. Dan tentunya di sana ada penjelasan-penjelasan dari para ulama, bukan asal kita mentafsirkan sesuka hati kita. Dan penjelasan para ulama juga menggunakan bahasa. Hanya sedikit sekali yang mereka menggunakan bahasa kita, bahasa Indonesia, namun sangat banyak dan lebih utama ketika kita mengetahui bahasa. Oleh karenanya, oleh sebab itu, mari saya mengajak diri kita pribadi dan juga
Bapak Ibu sekalian, untuk terus belajar dan terus belajar, meningkatkan kemampuan terutama dalam berbahasa. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas dari kitab panduan kita, kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha, tentang percakapan antara sekelompok pemudi dengan seorang perempuan, yang mana itu membahas terkait dengan bagaimana percakapan itu terjadi antara seorang yang tunggal bersama sekelompok orang. Bagaimana penggunaan kata ganti untuk orang tunggal dan orang jamak atau orang yang menunjukkan banyak. Tentu di sana sudah kita pelajari pula tentang kata ganti tersebut, mulai dari kata ganti orang pertama atau yang biasa kita sebut di dalam istilah bahasa Arab sebagai mutakallim, orang yang berbicara, orang pertama. Ini tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki dan perempuan disamakan, namun dibedakan hanya tunggal dan jamaknya. Tunggal itu menunjukkan satu, maka menggunakan kata ana, menggunakan kata ganti ana, dhamir ana. Adapun untuk lebih dari satu, mulai 2, 3 atau seterusnya, maka menggunakan kata nahnu, yang bisa berarti kami atau kita. Nahnu bisa berarti kami ataupun kita. Ini untuk orang pertama ini, nahnu ini bisa digunakan untuk orang kedua, ketiga, atau lebih. Berbeda halnya untuk lawan bicara, orang kedua, ataupun mukhatab, itu dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki sendiri dibedakan antara tunggal, jamak. Begitu juga perempuan juga dibedakan antara tunggal dan jamak. Untuk laki-laki tunggal, orang kedua tunggal, itu menggunakan dhamir anta. Kamu satu orang laki-laki. Kalau banyak, 3 atau lebih, menggunakan dhamir atau kata ganti antum. Untuk banyak laki-laki. Adapun untuk perempuan tunggal menggunakan kata ganti atau dhamir anti. Kalau banyak menggunakan kata antunna. Bedanya antara tunggal laki-laki dan tunggal perempuan hanya harokatnya saja. Anta harokat fathah, anti harokat kasrah. Jadi perlu dicermati dengan seksama. Nanti perubahan-perubahannya pun berbeda, hanya perbedaannya sangat tipis sekali, terutama dalam harokatnya. Kemudian ada juga kata ganti untuk orang ketiga, atau di dalam istilah kita disebut sebagai ghaib, orang yang tidak hadir atau yang tidak diajak berbicara. Itu juga dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Tunggal jamak juga. Tunggal laki-laki menggunakan huwa, jamak laki-laki menggunakan hum. Tunggal perempuan menggunakan hiya, tunggal jamak perempuan menggunakan hunna. Dan itu semuanya sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Sedikit mengulang saja agar lebih mengingat apa yang telah kita pelajari. Walaupun sejatinya masih ada beberapa kata ganti yang belum kita pelajari. Jadi masih ada sekitar 4 kata ganti. Untuk orang kedua tadi, nanti ada orang kedua yang double,
Entah itu laki-laki atau perempuan, begitu juga orang ketiga double laki-laki dan perempuan. Jadi yang sudah kita pelajari itu belum sempurna, masih ada sekitar 24 dhamir atau 24 kata ganti. Namun untuk saat ini kita cukupkan dengan apa yang ada di kitab kita atau di buku panduan kita yang tertera di sini, di mana di sini ada sekitar 6, 7, 8, 9, 10. Sekitar 10 kata ganti yang sudah kita pelajari. Tapi Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita yang mana pada pertemuan yang lalu setelah kita membaca dan mengartikan terkait dengan percakapan yang ada, kita juga sudah membahas tamarin ataupun latihan-latihan. Kemarin latihan 1 sudah kita jawab bersama-sama. Begitu juga latihan 2, di mana di latihan 2 ini kita diminta untuk mengganti isim utamanya atau mubtada'nya yang tadinya mudzakkar laki-laki dijadikan perempuan. Contohnya tullabun menjadi talibatun. Tentunya nanti antum diganti menjadi antunna. Dhamirnya diganti pula. Dan kemarin sudah kita bahas hal tersebut. Dan kali ini kita akan melanjutkan di latihan 3, latihan 4, dan latihan 5, serta latihan 6 dan 7 insyaAllah ta'ala. Baru pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas materi baru terkait dengan kata tunjuk. Kata tunjuk masih ada ternyata yang perlu kita pelajari dan perlu kita bahas di sana. Namun insya Allah hal itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang di hari insya Allah malam Senin insya Allah ta'ala, jika Allah subhanahu wa ta'ala izinkan. Untuk saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan latihan-latihan yang ada. Seperti biasa, untuk latihan yang ada, kita buka kesempatan partisipasinya bagi Bapak Ibu sekalian untuk menjawab soal-soal yang ada. Di mana sekarang kita masuk ke latihan 3 atau soal yang ketiga, yang mana perintahnya adalah hawil. Hawil bermakna rubahlah. Az-dhamir, dhamirnya atau kata gantinya, fi kullin minal jumali, pada setiap kalimat al-atiyati berikut ini, kama huwa muwaddah fil misali, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam contoh. Kita lihat contoh yang ada. Misalun, contoh. Aina baitukum ya ikhwan. Aina baitukum ya ikhwan. Jadi untuk latihan 3 ini hampir sama dengan latihan 2. Di mana di latihan 3 ini kita diminta untuk mengganti dhamir yang tadinya laki-laki menjadi perempuan. Aina baitukum ya ikhwan, maka diganti menjadi aina baitukunna ya akhawat. Aina baitukunna ya akhawat. Sebagaimana contoh yang nomor 1 kita baca, aina akhukum ya ikhwan. Jadi di sini semuanya ikhwan, maka jawabannya diganti menjadi akhwat. Aina akhukum ya ikhwani. Aina akhukunna ya akhwati. Kenapa enggak diganti ukhtun? Karena yang diminta hanya mengganti dhamirnya saja. Ya, yang diminta mengganti dhamirnya saja. Untuk yang lainnya tetap sama. Baitun tetap baitun. Aina baitukum ya ikhwan. Aina baitukunna ya akhwat. Aina akhukum ya ikhwan.
Aina akhukunna ya akhwati. Aina akhukunna ya akhwati. Itu tadi contoh di nomor 1 sudah kita berikan contoh. Selanjutnya masih ada nomor 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai nomor 6. Kami buka partisipasinya bagi Bapak Ibu sekalian untuk menjawab soal-soal yang ada. Seperti biasa, silahkan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin turut berpartisipasi dalam menjawab soal-soal yang ada, silahkan bisa angkat tangannya. Alhamdulillah di sini yang hadir cukup banyak, ada sekitar 70 orang, insya Allah. 60 ya, 60, 70, insya Allah. Tapi silahkan nomor 2, Pak Sutrisno. Nomor 2. Aina madrasatukum? Aina madrasatakum ya Aina ikhwan? madrasatukum? Aina madrasatukum ya ikhwan? Baik. Aina madrasatuna ya Aina. akhwat? Diulang sekali lagi. Aina madrasatuna Aina ya akhwat? madrasatukunna. Aina madrasatukunna ya akhwat? Baik. Artinya apa, Pak? Mungkin bisa sekalian diartikan. Sekolah kalian Di ya mana ikhwan, sekolah kalian, wahai para para pemuda, saudara-saudara. para saudara-saudara, Mm-mm. di mana Ya. sekolah kalian, para saudari-saudari. Oh, saudari. Baik. Di mana sekolah kalian, wahai para saudara? Di mana sekolah kalian, wahai para saudari? Baik. Jazakumullah khairan Pak Sutrisno, barakallahu fikum. Aina madrasatukum ya ikhwan? Ya, jawabannya aina madrasatukunna ya akhwat. Baik. Selanjutnya nomor 3, silahkan Ibu Lesti. Mata ikhtibarukum ya ikhwan. Ikhtibarukunna ya akhwat. Mata ikhtibarukunna ya akhwat. Artinya apa? Kapan ujian kalian, wahai para saudaraku? Kapan kalian ujian para saudariku? Baik. Mata ikhtibarukum ya ikhwan. Kapan ujian kalian, wahai para saudara? Mata ikhtibarukunna ya akhwat. Kapan ujian kalian, wahai para saudari? Tayyib. Barakallahu fikum Ibu Lesti. Jazakillahu khairan. Selanjutnya kita beranjak ke nomor 4. Silahkan Ummu Fikril. Ahaza ammukum ya ikhwanu? Apakah ini paman kalian, wahai saudara-saudara? Ahaza ammukunna ya akhwatu? Apakah ini bibi kalian, wahai? Ammukunna tetap paman juga. Oh ya, ammu. Ahadza ammukunna ya akhwatu? Apakah ini paman kalian, wahai saudari-saudari? Baik, wahai para saudari. Baik. Ahadza ammukum ya ikhwan? Apakah ini paman kalian, wahai para bapak-bapak atau para saudara? Baik. Ahadza ammukum ya ikhwan? Apakah ini paman kalian, wahai saudara? Hai para saudara. Ahadza ammukunna ya akhwat? Apakah ini paman kalian, wahai para saudari? Jazakillahu khairan Ummu Fikril. Barakallahu fikum. Itu tadi jawaban untuk nomor 4. Selanjutnya kita beranjak ke nomor 5. Silahkan Pak Zamri. Bismillah. Abaitukum qaribun ya ikhwan. Sekali lagi diulang, Pak. Abaitukum qaribun ya ikhwan.
apakah rumah kalian dekat ya saudara? Wahai para saudara, Wahai tayyib. saudara. Ya. Abai ay abai tukunna qaribun ya akhwat. Tayyib, barakallahu fikum. Artinya, apakah rumah kalian dekat wahai saudariku, saudari-saudari? barakallahu fikum. Terima kasih Pak Zamri. Abaitukum qaribun ya ikhwan. Apakah rumah kalian dekat wahai para saudara? Abaitukunna qaribun ya akhwat. Apakah rumah kalian dekat wahai para saudari? Selanjutnya terakhir, silahkan yang ingin menjawab, masih ada satu nomor lagi. Silahkan Ummu Nadia. Fi ayyi syahrin fi ayyi syahrin apa ya Ustaz? Ikhtibarukum. Ya. Ikhtibarukum ya ikhwan. Tayyib. Artinya Fi ayyi syahrin ikhtibarukum ya ikhwan. Di bulan apa kalian akan ujian? Kalian ujian. Ujian kalian. Wahai. Di bulan apa ujian kalian? Wahai para saudara. Para fi ayyi syahrin khota ikhtibar kuna ya akhwat. Di bulan apa ujian? Di bulan apa ujian kalian wahai saudara perempuan? Wahai kalian saudari. Barakallahu fikum. Terima kasih Ummu Nadia. Fi ayyi sahrin ihtibarukum ya ikhwan. Fi ayyi sahrin, di bulan apa, ikhtibarukum, ujian kalian, ya ikhwan, wahai para saudara. Sedikit ada rumus untuk membaca hamzah yang ada kepala shotnya ini, atau hamzah wasal namanya. Yang mana ketika dia dibaca nyambung maka dia tidak berharokat, namun ketika dia dibaca mulai dari situ tidak disambungkan dari kalimat sebelumnya, maka dia berharokat. Bagaimana dia harokatnya, sedangkan kadang harokat setelahnya itu dia kasrah, sukun. Huruf setelahnya itu biasanya sukun. Untuk mengetahuinya, di antara caranya adalah kita melihat harokat setelah huruf keduanya. Contohnya di sini ada tak. Taknya harokatnya apa? Dia kasrah, maka dia ngikutin kasrah. Ikhtibarukum. Ini salah satu contohnya. Walaupun masih ada kaidah lain yang lebih sistematis dari hal tersebut. Ini hanya kaidah yang jika memang kita sudah tidak ada cara lain atau cara mudahnya, cara gampangnya seperti itu. Fi ayyi sahrin ikhtibarukum ya ikhwan. Dan sebelumnya, dan itu cara tadi itu terkadang di beberapa kalimat tidak cocok ya. Jadi cuman kebanyakan cocok, namun tidak semua kalimat cocok. Jadi tidak bisa digunakan secara menyeluruh. Fi ayyi sahrin ikhtibarukum ya ikhwan. Di bulan apa ujian kalian wahai para saudara? Fi ayyi sahrin ikhtibarukunna ya akhawat. Di bulan apa ujian kalian wahai para saudari? Di mana kita diminta di latihan ketiga ini mengganti dhamir yang tadinya antum atau dhamir mukhatab,
untuk laki-laki jamak diganti menjadi dhamir mukhatab untuk perempuan jamak pula. Yang tadinya antum menjadi antun, diganti dhamir mukhatabnya. Selanjutnya masih di dhamir mukhatab, kita lanjutkan, kita injak ke latihan 4 yang masih berkaitan tentang dhamir mukhatab, karena memang di bab ini, bab yang kita pelajari ini masih yang mentitik beratkan dalam dhamir mukhatab, dhamir orang kedua, yang tentunya menyeret juga dhamir mutakallim atau orang pertamanya. Di dhamir mukhatab orang kedua di latihan 4, perintahnya adalah dha. Dha itu adalah kata perintah, sebuah fiil yang berarti perintah. Dha yang bermakna letakkan. Dha, letakkan. Fi, tentunya fi sudah kita ketahui artinya di. Dha fi amakini. Amakin jamak dari kata mufradnya atau kata tunggalnya makanun. Mim kafnya panjang kemudian nun. Makanun. Fi amakin, amakin jamaknya. Fi amakin artinya di tempat-tempat. Ketika makanun tempat, amakin maka tempat-tempat. Dha fi amakin, letakkan di tempat-tempat al-khaliyati, yang kosong. Khaliyah artinya kosong. Fima yali, berikut ini. Dhamiron, kata ganti. Munasiban, yang sesuai. Lil mukhatabi, untuk lawan bicara. Jadi letakkan di titik-titik berikut ini kata ganti yang sesuai. Kata ganti mukhatab orang kedua yang sesuai. Entah itu menggunakan dhamir anta, ataupun antum, ataupun anti, ataupun antunna. Bagaimana mengetahuinya? Mengetahuinya adalah kita lihat di jenisnya terlebih dahulu. Dia laki-laki atau perempuan. Jika dia laki-laki, maka menggunakan dhamir atau kata ganti laki-laki. Jika dia perempuan, kita menggunakan kata ganti atau dhamir perempuan. Setelah kita mengidentifikasi dia laki-laki atau perempuan, kita identifikasi selanjutnya adalah dia tunggal ataupun jamak. Jika dia tunggal, maka kita menggunakan dhamir tunggal, yaitu anta untuk laki-laki, anti untuk perempuan. Jika jamak, antum untuk laki-laki, antunna untuk perempuan. Ayo, kita beri contoh di nomor 1. A titik-titik muslimun. A artinya apakah? Titik-titik muslimun. Muslimun dia laki-laki. Muslimun, kalau perempuannya muslimatun. Kalau muslimun dia laki-laki. Dan dia tunggal, bukan jamak. Nah, jamaknya adalah muslimuna. Itu baru jamak. Kalau muslimun saja, dia tunggal. Jadi, jika dia laki-laki dan tunggal, maka menggunakan kata ganti atau dhamir anta. Jadi, jawabannya adalah anta muslimun. Anta muslimun, apakah kamu seorang muslim? Jadi seperti itu cara menjawabnya. Seperti biasa kami buka partisipasinya dari Bapak Ibu sekalian untuk menjawab soal-soal yang ada mulai dari nomor 2 sampai dengan nomor 7. Silahkan bagi yang ingin turut berpartisipasi bisa angkat tangannya. Tip nomor 2 kami persilahkan kepada Ummu Fikril, silahkan. Anti maridotun. Apakah anti maridotun? Baik. Kalau laki-lakinya apa? Maridun. Kalau laki-laki maridun. Anta maridun. Kalau perempuan anti maridotun. Karena di sini maridotun maka dia menggunakan anti. Artinya apa, Ummu Fikril? Apakah kamu sakit?
Apakah wanita kamu perempuan sakit? perempuan sakit. Apakah kamu perempuan sakit? Jazakillahu khairan mufikrin. Barakallahu fikum. Anti maridhatun. Bagaimana tadi sudah disampaikan, ketika dia laki-laki maka maridhun. Ketika maridhatun berarti dia perempuan. Baik, selanjutnya nomor 3, silahkan Ibu Lesti. Nam Ustaz. Antunna tabibatun. Antunna tabibat. Kenapa menggunakan antunna? Jamak muannas. Karena jamak muannas atau karena mereka perempuan yang menunjukkan banyak. Tabibat itu mufradnya apa? Tunggalnya apa? Tabibatun. Tabibatun. Tabibatun tunggalnya, kalau jamaknya tabibatun. Jadi bedanya hanya ada alifnya di sini. Dan tak marbutoh. Kalau tabibatun itu pakai tak marbutoh. Kalau jamaknya itu menggunakan tak maftuhah namanya ini. Namanya tak maftuhah. Kalau tak marbutoh seperti ini. Seperti halnya kata maridotun itu menggunakan tak marbutoh. Kalau tabibat ini menggunakan tak maftuhah. Istilahnya seperti itu. Antunna tabibat. Artinya apa tadi? Apakah kalian para dokter perempuan? Apakah kalian para dokter perempuan? Jazakillahu khairan. Terima kasih Ibu Lesti. Barakallahu fiik. Antunna tabibat. Apakah kalian para dokter perempuan? Kalau laki-laki, tabibun jamaknya atibba. Atibba'un. Atibba'u. Antum atibba'u. Anta tabibun. Baik. Selanjutnya kita beranjak ke nomor 4. Silahkan Pak Sutrisno. Antum tujarun. Antum tujarun. Kenapa menggunakan antum? Itu jamak, tujarun jamak. Jamak untuk laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Perempuannya apa? Tajirun? Tajiratun? Apa tujarun? Tajiratun. Ya, tajirun. Tajirun mufradnya tajirun. Mungkin ana lupa untuk perempuannya seperti tajiratun atau mungkin tidak ada perempuannya. Tajirah sepertinya ya. Tajiratun. Untuk jamak perempuannya ana lupa. Nanti kita buka. Kalau jamak perempuannya ditambah alif ta dan tak. Tajiratun gitu. Ya. Tajiratun. Tajirun jamaknya tujarun. Kalau perempuan tajiratun jamaknya tajiratu. Tajirat. Jadi antum tujarun artinya apa tadi? Apakah kalian para pedagang? Apakah kalian para pedagang? Apakah kalian para pedagang laki-laki? Antum tujarun. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Sutrisno. Jazakumullah khairan. Selanjutnya kita beranjak ke nomor 5. Silahkan Pak Zamri. Bismillah. Anti bintul mudarrisu. Anti bintul mudarrisi. Nah ini disandarkan ya. Isim bertemu dengan isim atau isim yang disandarkan kepada isim sebelumnya. Anti bintul mudarrisi. Kenapa menggunakan anti Pak Zamri? Karena ada domirnya itu anti, Ustaz. Ya, kenapa menggunakan anti? Kenapa menggunakan domir anti? Ada domir itu kembali bintu. Kepada mudarris, apa kepada yang mana? Kembali kepada bintu, Ustaz. Kepada bintu al-mudarris. Ini kalau bintul mudarrisi ini menunjukkan anak dan bapak atau anaknya saja? Anaknya. Oh, anaknya saja ya. Anaknya Pak Guru ya. Anaknya Pak Guru. Anti bintul mudarrisi. Artinya apa, Pak? Apakah
Anda perempuan, anaknya Pak Guru. Apakah Anak kamu perempuannya anak Pak perempuannya Pak Guru? Apakah kamu anak perempuannya Pak Guru? Kalau laki-laki gimana, Pak? Anta ibnul mudarrisi. Barakallahu fikum. Anta ibnul mudarrisi. Itu kalau untuk laki-laki. Jazakumullah khairan Pak Zamri. Barakallahu fikum. Wa iya, jazakum. Selanjutnya silahkan nomor 6 Pak Nur Rahman. Antunna akhwatu Abbas. Apakah kalian saudari-saudarinya Abbas? Apakah kalian saudari-saudarinya Abbas atau apakah kalian para saudarinya Abbas? Antunna akhwatu Abbasin. Apakah kalian para saudarinya Abbas? Kenapa menggunakan antunna? Padahal di situ ada Abbas dan Abbas itu laki-laki. Abbas itu mengikuti isim sebelumnya, Ustaz. Oh, Abbas mengikuti isim sebelumnya. Untuk antunna kembali kepada Abbas apa kepada akhwat? Akhwat. Kepada gimana? Kepada akhwat apa kepada Abbas? Kepada akhwat. Jadi antunna akhwatu Abbasin, apakah kalian saudarinya? Apakah kalian para saudarinya atau apakah kalian saudarinya Abbas? Apakah kalian saudarinya Abbas? Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Nur Rahman. Kalau untuk laki-laki nanti menggunakan antum ikhwani, antum ikhwanu Abbas, antum ikhwanu Abbas. Barakallahu fikum. Masih ada satu lagi. Tullabun, maka menggunakan karena dia tullabun jamak dari kata talibun. Sedangkan talibun itu laki-laki. Maka ini adalah jamak untuk laki-laki juga. Maka menggunakan kata ganti atau dhamir mukhatab, dhamir orang kedua, menggunakan kata antum. Antum tullabun, apakah kalian para pelajar laki-laki? Kalau perempuan, antunna talibatun. Antunna talibat. Antunna talibat. Itu tadi untuk latihan 4, di mana kita perlu tahu dan mengidentifikasi setiap isim. Dia laki-laki atau perempuan, dia itu tunggal atau jamak. Jadi kita bisa menggunakan kata ganti atau dhamir yang tepat. Jika kita menggunakan kata ganti atau dhamir yang tidak tepat, maka tentunya akan salah. Itu kembali kepada bagaimana kita mengidentifikasi tadi, mengelompokkannya. Ini laki-laki atau perempuan. Selanjutnya kita beranjak ke latihan 5 yang tadinya latihan 4 itu dhamir mukhatab yang dia berdiri sendiri atau dia terpisah, atau bahasa di sininya munfasilah. Munfasilah, terpisah. Munfasilah, terpisah. Sekarang kita menggunakan dhamir yang sama, dhamir mukhatab, masih menggunakan dhamir mukhatab muttasilah yang tersambung. Kita artikan dulu perintahnya. Dha artinya letakkan sebagaimana tadi, fi amakinil khaliyati, di tempat-tempat yang kosong atau di tempat kosong, fi jumalil atiyati, di kalimat berikut ini, dhamiran, dhamir muttasilan yang tersambung. Kalau tadi dhamir munasiban yang sesuai, yang mana dhamir itu adalah dhamir munfasil yang terpisah. Kalau sekarang dhamir muttasil yang tersambung, lil mukhatab, untuk menggunakan dhamir mukhatab orang kedua. Dhamir tersambung itu yang mana? Ya, dhamir tersambung ya dhamir yang tersambung dengan isim
Contohnya baituka, baitukum, baituki, baitukunna. Ya, itu adalah dhamir yang tersambung atau yang muttasil. Contohnya di sini nomor 1 kita berikan contoh. Aina baitun titik-titik ya ikhwan. Karena ikhwan ini adalah jamak laki-laki, maka kita menggunakan dhamir kum. Yang mana kum ini kembali kepada antum. Maka kita menjawabnya dengan aina baitukum ya ikhwan. Aina baitukum ya ikhwan. Begitu juga nomor 2. Kita lihat. Ahadza kitabu titik-titik ya Hamid. Karena Hamid ini laki-laki dan dia tunggal, maka menggunakan kata ka, bukan ki. Kalau ki itu untuk perempuan, kalau ka itu untuk laki-laki. Jadi ahadza kitabuka ya Hamidu. Ahadza kitabuka ya Hamidu. Apakah ini kitabmu wahai Hamid? Jika tadi aina baitukum ya ikhwan, di mana rumah kalian wahai para saudara? Kita lanjutkan di nomor-nomor berikutnya. Kami berikan waktu untuk Bapak Ibu sekalian turut berpartisipasi menjawab soal-soal yang ada. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin menjawab dan turut berpartisipasi bisa angkat tangannya. Ada nomor 3 dan seterusnya. Ya, silakan Pak Nur Rahman, nomor 3. Sa'atuki jamilatu ya Laila. Sa'atuki diulang sekali lagi. Sa'atuki jamilatun. Sa'atuki jamilatun ya Laila. Kenapa sa'atuki? Kenapa dhamirnya menggunakan ki? Karena Laila itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Dan dia tunggal atau jamak? Tunggal. Maka menggunakan dhamir anti. Thayyib. Barakallahu fikum ya Pak Nur Rahman. Mungkin diartikan terlebih dahulu Pak Nur Rahman. Sa'atuki jamilatun ya Laila. Kamu memiliki jam yang sangat indah ya wahai Laila. Jammu bagus sekali. Jammu bagus wahai Laila. Jammu bagus ya wahai Laila. Atau apakah jammu bagus? Barakallahu fikum. Selanjutnya silakan nomor 4 Pak Sutrisno. Man abukunna ya akhwat. Akhwati. Man abukunna ya akhwat. Kenapa menggunakan kunna, Pak? Kunna karena itu akhwat itu jamak dari ukhtun. Jamak perempuan ya, jamak dari ukhtun. Baik. Artinya apa, Pak? Siapakah bapak kalian? Ya saudari para saudari. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih Pak Sutrisno. Man abukunna ya akhwat. Walaupun abun itu laki-laki, namun di sini dhamirnya bukan kembali kepada abun, namun kembali kepada lawan bicara. Sebagaimana tadi mukhatab. Khotab artinya lawan bicara, orang kedua. Man abukunna, abun sebagai orang yang dibicarakan. Man abukunna, siapa bapak kalian? Ya akhwat, wahai para saudari. Selanjutnya nomor 5, silahkan Ibu Lesti. Nah, Ustaz. Mas muka ya akhi. Siapa Mas namamu muka, wahai ya, saudara? Siapa Baik. namamu Kenapa wahai menggunakan saudaraku? ka? Karena lawan bicaranya laki-laki. Baik. Karena lawan bicaranya laki-laki tunggal, maka menggunakan dhamir anta. Baik. Barakallahu fikum. Terima kasih Ibu Lesti. Mas muka, siapa namamu? Wahai saudaraku. Baik, selanjutnya nomor 6, silahkan Ummu Fikril. Mas muki ya ukhti.
Siapa namamu, wahai saudariku? Hmm. Masmuki ya ukhti. Jika tadi masmuka, sekarang masmuki. Kenapa masmuki? Karena ukhti mufrad muannas. Karena ukhti itu perempuan yang tunggal atau mufrad muannas. Baik. Masmuki ya ukhti. Siapa namamu wahai saudariku? Baik. Barakallahu fikum. Terima kasih. Mufikri. Selanjutnya Pak Zamri. Bismillah. A'ummuka, a'ummuki, a'ummukum, a'ummukunna fil baiti. Yang benar yang mana, Pak? Semuanya bisa, Ustaz. Kenapa semuanya bisa? Karena bertanya tentang keberadaan ibu mereka laki-laki, ibu mereka perempuan, dan juga yang dengan lebih dari seorang, Ustaz. Keberadaan aja. Jadi ini bisa digunakan semua dhamir. Kenapa digunakan semua dhamir? Karena lawan bicaranya belum jelas. Kalau yang lain kan sudah dijelaskan dan disebutkan, ya. Disebutkan ya ikhwan, ya hamid, ya akhwat, ya akhi, ya ukhti. Sudah terjelas. Namun untuk saat ini yang dijawab oleh Pak Zamri tadi tidak dijelaskan siapa lawan bicaranya. Maka bisa juga ummuka sebagaimana jawaban Pak Zamri, apakah ibumu laki-laki, ummukum apakah ibu kalian laki-laki, ummuki apakah ibumu perempuan, kamu perempuan, ummukunna apakah ibu kalian perempuan, fil baiti berada di rumah. Jadi sebelum kita mengisi biasanya kita harus perhatikan lawan bicaranya. Ketika mukhatab ya kita perhatikan lawan bicaranya. Atau paling penting adalah bagaimana kita harus perhatian dhamir ini kembali kepada siapa. Jika kembali kepada ini maka kita menggunakan dhamir yang cocok atau yang tepat. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Zamri. Selanjutnya terakhir silahkan Ummu Nadia nomor 8, nomor Masmukum ya ikhwan. Kenapa masmukum? Kenapa menggunakan kum? Karena ikhwan. Apa ya, Karena Ustaz? ikhwan itu karena Banyak. ikhwan itu ini. Ikhwan itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Dia tunggal atau jamak? Jamak. Jamak. Tunggalnya apa? Tunggalnya Apa tunggalnya? Akhun. apa ya, Ustaz? Tunggalnya akhun. akhun. Ya. Jadi dia menggunakan dhamir atau kata ganti kum karena yang lawan bicaranya adalah laki-laki jamak. Ma asma'ukum. Ma asma'ukum ya ikhwan. Apa artinya Ummu Nadia ma asma'ukum ya ikhwan? Siapa nama mereka? Siapa Kenapa nama? mereka? Siapa nama saudara laki-laki? Siapa ya, Ustaz? Kumnya apa kum? Artinya kum apa? Mereka. Kita menggunakan dhamir mukhatab. Mukhatab itu lawan bicara. Lawan bicara masa mereka. Kalau mereka itu orang ketiga. Dia. Kalau dia itu orang ketiga. Kita berbicara tentang orang kedua. Orang kedua itu siapa? Kamu. Siapa Kamu namamu? atau kalian. Anda. Kalian. Kalau banyak Kamu, kalian, kalau satu tunggal kalian. Oh iya. Kalau tunggal kamu, kalau jamak dia kalian. Ma asma'ukum ya ikhwan berarti artinya siapa nama kalian. Wahai para saudara.
Barakallahu fikum. Terima kasih Ummu Nadia. Ma asma'ukum ya ikhwan, siapa nama kalian wahai para saudara. Baik. Itu tadi latihan 5, terakhir latihan 6 dan ada latihan 7 ternyata. Baik, kalau begitu latihan 6 kita lanjutkan dulu sampai selesai dan insya Allah pada latihan pertemuan berikutnya kita masuk ke pelajaran baru insya Allah. Jika di latihan 6 ini kita menggunakan dhamir mutakallim. Sebagaimana tadi di awal sudah kita jelaskan ada dhamir mutakallim, dhamir mukhatab dan ada dhamir ghaib. Mutakallim itu orang pertama, orang yang berbicara. Dan ini tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuannya. Laki-laki tetap ana, perempuan juga ana. Yang dibedakan hanya tunggal dan jamaknya. Jumlahnya mereka. Jumlah yang berbicara. Jika yang berbicara itu satu, maka menggunakan ana. Jika yang berbicara itu dua atau lebih dari satu, maka menggunakan nahnu. Tugasnya Bapak Ibu sekalian di latihan 6 ini, fi amakil khaliyati fi ma yali dhamiran munasiban lil mutakallimi. Artinya letakkan, tadi sudah kita artikan, letakkan di tempat-tempat yang kosong berikut ini dhamir atau kata ganti yang sesuai untuk mutakallim. Untuk dhamir mutakallim yaitu ana atau nahnu. Untuk di dhamir mutakallim itu lebih gampang dari mukhatab tadi. Jika mukhatab tadi kita harus mengidentifikasi laki-laki dan perempuannya. Selanjutnya kita identifikasi dia tunggal atau jamaknya. Berbeda halnya untuk mutakallim, cukup kita identifikasi dia tunggal atau jamak, selesai. Kita tidak perlu capek-capek untuk mengidentifikasi ini laki-laki atau perempuan karena laki-laki dan perempuannya dhamirnya sama. Contohnya di sini nomor 1, muslimun. Karena muslimun dia tunggal maka menggunakan kata ana. Nomor 2, muslimuna. Dia jamak maka menggunakan nahnu. Ana muslimun. Nahnu muslimuna. Saya seorang muslim. Nahnu muslimuna. Kami seorang muslim atau kita seorang muslim. Baik. Selanjutnya silakan kami buka kesempatan berpartisipasi kembali untuk menjawab soal-soal yang ada. Kita butuhkan sedikit saja untuk menjawab. Setiap orang mungkin menjawab 2 soal ya agar lebih cepat. Silakan. Mulai dari Ummu Fikril. 2 ya Ustadz. Ya, silakan nomor 3 dan 4. Ana muslimatun. Saya muslimatun. Nahnu muslimatun. Kami Nahnu seorang muslimatun. muslimah. Baik. Jadi tadi muslimun tetap ana, sekarang muslimatun juga. Nah, muslimuna nahnu, muslimatun juga nahnu. Nah, walaupun laki-laki dan perempuannya beda, namun dia hanya dibedakan tunggal dan jamaknya saja. Baik, selanjutnya silahkan Pak Nur Rahman, nomor 5 dan 6. Nahnu banatul mudiri. Kami putri-putrinya para mudir, para pimpinan. Mudirnya ini mufrad. Jadi kami putri-putrinya para pimpinan. Pimpinannya 1. Baik. Selanjutnya Ana ibnul mudarris. Ana ibnul mudarrisu. Ana ibnul mudarrisi. Apa artinya? Saya anaknya Pak Guru. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih Pak Nur Rahman. Nahnu banatul mudiri. Kami anak perempuannya pimpinan. Ana ibnul mudarrisi. Saya
anak laki-lakinya Pak Guru. Jadi dilihat dari jumlahnya. Jika di sini banat, maka dia jamak menggunakan nahnu. Ibnun, karena dia mufrad menggunakan ana. Selanjutnya tadi sepertinya ada yang angkat tangan tapi diturunkan kembali. Silakan, masih ada kesempatan satu orang lagi. Baik, silakan Ummu Nadia, nomor 7 dan 8. Nahnu tolibun. Nahnu tolibun apa tulabun? Oh, tulabun. Tulabun. Baik. Selanjutnya Ana mari. Ana maridotun. Baik. Artinya apa? Nahnu tulabun. Kenapa menggunakan nahnu? Kenapa enggak ana? Karena ini jamak. Jamak. Artinya kami murid. kami para pelajar Murid. atau kami para murid. Kami Baik. Selanjutnya ana maridotun. Kenapa menggunakan ana? Kenapa enggak menggunakan nahnu? karena di sini ada tak marbutoh itu tunggal ya. Yang Tak marbutoh menunjukkan perempuan tunggal ya? sebenarnya. Iya. Tak marbutoh menunjukkan tunggal apa menunjukkan Enggak, perempuan Iya. tunggal. Nah, perempuan tunggal. Karena maridotun dia Sakit. tunggal. Baik. Jadi ana maridotun artinya Saya sakit. Taib, saya sakit. Taib, barakallahu fiikum. Terima kasih Ummu Nadia. Ana maridotun, saya sakit. Selanjutnya di sini masih ada satu latihan lagi. Namun sepertinya waktunya sudah cukup malam. Untuk mempersingkat waktu, saya bacakan saja. Silahkan disimak dengan seksama. Di mana saya akan membacakan dengan mengharakatinya dan mengartikannya. Di mana sebelum kita membaca dan kita mengartikan, di sini ada kata qabala dan ba'da. Sebagaimana di percakapan yang sudah lalu, ada kata ba'da dan qabala. Yang mana qabala artinya sebelum dan ba'da artinya setelah. Jika ini disandingkan dengan waktu, itu bisa juga berarti 1 pekan lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi. Ba'da syahr itu 1 bulan lagi. Ba'da usbu 1 pekan lagi. Ba'da sanah 1 tahun lagi. Ba'dal adzan 1 setelah azan. Jadi tergantung konteksnya. Intinya kalau ba'da itu menunjukkan setelah, kalau qabla menunjukkan sebelum. Kita baca. Nomor 1, zahaba abi ilal qahirati. Ilal qahirata qabla usbu'in. Zahaba abi ilal qahirata qabla usbu'in. Bapakku, abi di sini dari kata abun kemasukan dhamir ana. Abi artinya bapakku telah pergi ke Kairo 1 pekan yang lalu. Usbu ini 1 pekan. Usbu itu artinya pekan. Jadi zahaba abi ilal qahirata qabla usbu'in. Bapakku telah pergi ke Kairo 1 pekan yang lalu. Bapakku telah pergi ke Kairo 1 pekan yang lalu. Selanjutnya kita beranjak ke nomor 2. Mata kharajta minal fasli ya Muhammad. Ketika kita menemukan suatu fiil kharaja kemudian ada tak di sini, kita bingung tentunya. Ini bisa kharajta, bisa kharajti, bisa kharajtu, bisa kharajat.
Bisa sukun, bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh. Semuanya bisa. Namun mana yang benar? Jika di sini tentang pertanyaan, maka kita lihat lawan bicaranya. Dan ternyata lawan bicaranya adalah Muhammad. Sedangkan Muhammad dia laki-laki. Dan ini tentunya ketika konteksnya tentang bertanya, nggak mungkin dia menanyakan tentang diri sendiri. Mata kharajtu minal fasli ya Muhammad. Kapan aku pergi keluar dari kelas wahai Muhammad, kan nggak mungkin. Ya bisa jadi bisa, namun itu sepertinya tidak masuk akal ya. Jadi yang paling tepat adalah dhamir anta, kamu perempuan. Kamu laki-laki. Anta, kamu laki-laki. Mata kharajta minal fasli ya Muhammad. Kapan kamu keluar dari kelas wahai Muhammad? Selanjutnya di sini masih ada kharaja dan ta di sini. Apakah masih kharajta? Tentunya tidak. Tentunya di sini adalah kharajtu. Kharajtu ba'da darsi. Kenapa kharajtu? Karena di sini pertanyaan tentang kamu. Kalau di sini adalah jawaban, tentunya jawabannya tentang saya. Ini kembali yang mengatakan Muhammad. Mata kharajta minal fasli ya Muhammad. Kapan kamu keluar dari kelas wahai Muhammad? Kharajtu ba'da darsi. Aku keluar setelah pelajaran. Setelah pelajaran baru aku keluar setelah pelajaran. Kita beranjak ke nomor 3. Di sini masih ada tak lagi. Sekali lagi kalau ada tak, kemungkinan ada 4. Bisa sukun, bisa fathah, bisa dhammah, bisa kasroh. Taknya. Ketika fiil yang belakangnya ada taknya, itu bisa 4-4-nya. Kita lihat. Kira-kira yang tepat yang mana? Contohnya, kharajta ilal masjidi qablal adhani. Dhahabta ilal masjidi qablal adhan. Cocok? Cocok. Kamu telah pergi ke masjid sebelum azan. Cocok? Cocok. Kharajtu ilal masjidi qablal adhani. Itu juga cocok. Aku telah pergi ke masjid sebelum azan. Itu juga cocok. Kharajti, dhahabati ilal masjidi qablal adhani. Kamu telah pergi ke masjid sebelum azan. Itu juga cocok. Zahabat ilal masjidi qablal adhani. Cocok. Jadi semuanya cocok. 4-4-nya cocok ternyata. Namun yang paling tepat ya menurut saya pribadi ini menggunakan tu. Karena tidak ada pertanyaan dan tidak ada yang menunjukkan tentang kamu ataupun dia. Jadi kharajtu lebih selamat. Walaupun sejatinya 4-4-nya kita gunakan cocok dan benar. Kita tidak katakan di sini salah. Mau zahabtu boleh, itu paling tepat. Mau zahabta boleh, zahabti boleh, zahabat juga boleh. Di mana zahabat berarti dia tunggal perempuan. Kalau zahabta kamu laki-laki. Kalau zahabti itu kamu perempuan. Kalau zahabtu itu saya. Jadi boleh semuanya benar. Zahabtu ilal masjidi qablal adhani. Aku telah pergi ke masjid sebelum azan. Selanjutnya nomor 4. Mata zahaba ammuki ilar riyadi ya Aminah. Kapan pamanmu pergi ke Riyadh wahai Aminah?
Kapan pamanmu pergi ke Riyadh, wahai Aminah? Zahaba qabla syahrin. Dia pergi 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Kalau qabla kan telah berlalu. Makanya 1 bulan yang lalu. Atau sebelum sebulan. Makanya maksudnya sebelum sebulan nih. 1 bulan yang lalu. Baik. Selanjutnya nomor 5. Aqabla sholati zahabta ilal mat'ami. Apakah sebelum sholat kamu pergi? Zahabta di sini kamu. Apakah sebelum sholat kamu telah pergi ke restoran atau rumah makan? Jadi mat'am ini bisa diartikan restoran, bisa artikan rumah makan. Jadi semua yang digunakan, tempat yang digunakan untuk makan itu juga dinamakan mat'am. Ruang makan juga dinamakan mat'am. Karena mat'am itu artinya adalah tempat untuk makan. Namun biasanya kalau konteksnya seperti ini, ya restoran, ya, tempat belanja makanan di sana. Kita yang makan di sana. Qabla sholati dhahabta ilal mat'ami. Apakah sebelum sholat kamu telah pergi ke rumah makan atau restoran? La dhahabtu ba'da sholati. Tidak, aku telah pergi setelah sholat. Jadi di sini menunjukkan bagaimana di sini zahabta, maka jawabannya adalah zahabtu. Bagaimana penggunaan dhamir yang masuk ke dalam fiil berakhiran ta. Ada 4 kemungkinan. Bisa fathah, kasroh, dhammah, ataupun sukun. Semua harokat ada di sana. Dan tentunya kita perlu memperhatikan, oh ini termasuk harokat yang mana, itu dilihat dari konteksnya. Jika memang di konteks tersebut tidak ada, ya silahkan jawab sesuka hati, itu tidak masalah. Semoga insya Allah tidak salah. Itu tadi materi kita pada malam hari ini, di mana di sini juga sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Aina zahabta ya akhi menjadi aina zahabtum ya ikhwan kalau jamaknya. Untuk mufrad dan jamak. Kemudian aina zahabti, aina zahabtunna ya akhwat, ana zahabtu, ana nahnu zahabna. Ini sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Huwa, hiya, anta, anti, ana. Ini untuk mufrad dan untuk jamak juga pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Tapi selanjutnya silahkan dibaca sendiri dan diulang-ulang lagi materi yang sudah berlalu. Insya Allah Ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas terkait dengan kata tunjuk. Kata tunjuk di mana pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwasanya kata tunjuk itu bisa dijamakkan. Namun nyatanya di sini ada kata aklamun jamak dari kolamun namun menggunakan hadhi. Kenapa? Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian pada pertemuan kali ini kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.